Baik, kita kembali ke materi pemrograman web expert, yaitu Laravel untuk modul 3 topik 1 yang akan membahas tentang menambah tabel mahasiswa. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu menampilkan tabel mahasiswa melalui sebuah browser. Baik, kita mulai saja. Untuk modul 3 ya, untuk modul 3 topik 1 kita sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa topik ini akan membahas menambahkan data tabel mahasiswa melalui form HTML, kemudian menambahkannya ke dalam browser. Materi ini dimulai dari mengedit kembali halaman mahasiswa.bled.php, kemudian menampilkan form tambah data melalui halaman tambah _mahasiswa.bled.php, kemudian menambahkannya ke dalam browser. Dibutuhkan konfigurasi root, controller, dan view dalam latihan di modul ini sebelum menampilkannya ke dalam browser. Nah, yang pertama kita buka kembali mahasiswa.bled.php, file buka kembali ya, view mahasiswa.bled.php. Ya, silakan buka visual code-nya. Oke. Nah, perhatikan di sini ya. Ada kode yang ditambahkan di sini, yaitu yang pertama tabel row ya, ini tabel row ya sebanyak 7, kemudian button ya, ada sebuah button tambah di sini dengan linknya yaitu public home tambah ya, untuk linknya ya tambah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini dia. Yang kedua untuk link edit dan hapus yang sebelumnya belum kita sempurnakan. Nah ini dia, ya, public home edit ya. Sebelumnya ini masih public home edit dan public home hapus ya. Nah ini kita sempurnakan menjadi public home edit untuk linknya dengan data berupa ID mahasiswa. Ini juga sama ID mahasiswa untuk hapus. Ini untuk konfigurasi modifikasi kode di halaman view mahasiswa.bled.php. Ini yang pertama kali akan kita lakukan. Ya, ini. Nah, ini yang harus kita modifikasi ya dengan dengan tanda kotak yang diberi tanda panah. Berikutnya kita membuat view. Ya, bagian view yang pertama. Nah, ini. Oke, perhatikan di sini ada sebuah action yang mengarahkan ke home simpan. Artinya apa di sini? Artinya di sini ya kita akan memanggil ya, akan menjalankan fungsi simpan pada home controller, di mana home controllernya yang akan kita cari itu adalah home simpan. Yang bagian kedua di sini ya, bagian kedua ya, di bagian kedua di sini ya kita tidak menambahkan apapun ya, hanya kita simpan di dalam folder Laravel kalau saya ya, kalau Anda mungkin beda lagi. Kemudian resource view tambah mahasiswa.bled.php. Ini file pertama kita ya, yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Jadi dokumen HTML-nya dulu yang kita siapkan, kemudian yang berikutnya ya baru selanjutnya kita lakukan konfigurasi di
di controller maupun di root. Oke, pertama kita lakukan penambahan di root dulu ya, di web titik. Nah ini ya, kita tambahkan ini nih ya, kalau minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah menambahkan home controller index. Nah di sini ada home tambah data, kemudian home simpan. Nah ini yang sebelumnya dipicu oleh halaman tambah mahasiswa titik blade titik php, kemudian menjalankan fungsi ini ya. Oke, ini ada keterangannya, nanti silakan dibaca saja, ada di modul yang sudah ada di Digos ya, modulnya nanti ada ya, sudah ada. Nanti videonya silakan Anda klik saja, ini videonya ada di YouTube ya, videonya ada di YouTube, silakan nanti diklik saja ya, kemudian silakan kalau mau kasih komentar ya, kemudian mau diberikan subscribe atau apa namanya like ya, silakan. Itu apa namanya, terserah Anda saja. Kemudian membuat controller, kalau tadi sudah kita atur di bagian root, sekarang kita atur di bagian controller di sini ya, bagian pertama. Nah ini untuk menampilkan tambah data ini ya, sebuah function di controller ada tambah data yang dipicu oleh tadi di bagian apa namanya, di bagian root ya, kemudian ada tambah data di sini. Nah kemudian di sini di tambah data itu ada perintah return view tambah mahasiswa, ini yang akan ditampilkan ya, ini akan ditampilkan di jendela browser tambah mahasiswa yang tadi ya, ketika tombol apa namanya, tombol tambah yang ada pada browser ditekan. Nanti kita coba ya. Nah ini di apa namanya, diberikan tanda panah warna merah ini ya. Ini keterangannya juga ada di bawah. Nah ini. Berikutnya home controller 2 ya, khususnya di bagian kotak yang merah. Nah ini yang harus Anda buat ya, harus Anda tambahkan, lumayan agak panjang. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk menambah ya, judul materi kita adalah menambah, maka perintah yang kita gunakan adalah insert. Perintah insert ini akan menambahkan secara otomatis ke dalam tabel mahasiswa apa saja ya. Yang pertama ID mahasiswa, name nama mahasiswa, tanggal lahir, jurusan, keterangan. Ini untuk ID mahasiswa ya, diambil dari request ya T0 ya. T0 itu apa? T0 itu adalah apa namanya, atribut yang ada di dalam form tambah mahasiswa titik blade titik php. Ini juga sama T1 ya, ada di name ya, di name form. Ini T2. Nah kemudian di sini tanggal lahir. Nah di tanggal lahir itu ada sedikit perintah, yaitu mengubah ya, mengubah dari string menjadi time atau waktu ya. Ya dengan perintahnya date ya, imd string to time diubah. Ini harus diubah karena apa? Input dari form itu akan dianggap sebagai string. Input dari form itu akan dianggap sebagai string. Sementara kalau untuk menyimpan ke dalam database itu harus berbentuk tanggal. Maka di sini harus diubah dulu dari string menjadi tanggal, yaitu dengan perintah string to time. Kemudian untuk jurusan ya, ini nggak ada perubahan, keterangan juga nggak ada perubahan. Kemudian redirect ke halaman home kembali ya. Nah ini ya, dikasih panah. Penjelasannya ya, kalau tadi sebelumnya penjelasannya itu ada disertakan di bawahnya. Kalau ini karena panjang ya, nanti silakan Anda baca saja ya, dari mulai poin pertama sampai dengan poin kelima. Kemudian bagaimana cara menjalankannya dalam browser? Nah ini ya. Pertama kita
kita klik tombol tambah di sini. Nah, ini sudah kita kasih tandanya ya. Nah, ini. Klik tanda tambah di sini. Nah, kemudian yang akan muncul form seperti ini. Isi ya sesuai data yang Anda inputkan, kemudian klik tombol simpan. Nah, klik tombol simpan. Nah, hasilnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. 12 ditambahkan ya di ini ya di sini secara otomatis ya karena kita sudah menambahkan tadi melalui jendela browser sebelumnya. Baik, berikutnya untuk latihan. Latihan yang mudah ya, Anda diminta untuk membuat form tambah dengan tabel yang sebelumnya telah Anda persiapkan dulu pada modul 2. Kemudian jalankan tampilan screenshot-nya dengan mengirimkan link screenshot di Indigos ya. Atau juga bisa berupa berupa link kalau tidak link juga bisa berupa screenshot-nya langsung tidak apa-apa ya. Tapi sebaiknya linknya saja, PowerPoint saya kira sampai di sini. Kemudian yang berikutnya yang akan saya sampaikan juga di sini. Yang berikutnya itu adalah kodenya. Ya ini kodenya juga nampaknya penting banget ya. Nah seperti ini ya. Yang pertama Anda bikin dulu ya, ingin buat dulu ya dengan di Visual Code ya seperti ini. Nah ini dokumennya seperti ini. Ya post action. Nah ini yang tadi di di blok warna merah ya. Oke sampai dengan selesai simpan di view ya, di view tambah mahasiswa play.php. Nah berikutnya yang harus Anda lakukan adalah melakukan konfigurasi ya. Konfigurasi yang kita tambahkan di sini adalah tambah dan simpan yang ini ya. Nah ini dia tambah dengan simpan. Setelah tambah dengan simpan yang berikutnya itu adalah membuat controller ya, membuat controller ya seperti ini. Controller yang pertama request simpan ya, sebelumnya ini dulu. Nah ini ada dua ya, kontrolnya tambah dengan simpan. Oke, nah kemudian kalau sudah di save, disimpan dulu, kemudian kita jalankan ya, kita jalankan di browser. Nah kita coba ini jalankan, mudah-mudahan berhasil. Ya, nah ini kita klik tambah di sini ya. Ini udah 12 ya. Ini 12, kita coba tambah lagi. Nah, untuk name ya terakhir itu adalah 12. Nama mahasiswanya misalkan Novi Mardiana, tanggal lahirnya ya misalkan bebas ya, tinggal Anda isi aja. Jurusannya misalkan teknik informatika reguler pagi. Kita simpan ya, kita simpan. Oke, yang tadi 12 sekarang udah tambah lagi ini 13. Nah, ini ya. Oke, saya kira untuk materi kita kali ini cukup ya. Kita sudah menambahkan ya. Tadi kita udah dicoba ya di browsernya. Terima kasih untuk atensinya di modul 3 topik 1 ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk menjalankan latihan yang nanti ada di modul ini. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.